Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid, kemudian alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, sesepuh, guru-guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadiran yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berkah, bulan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan. Pagi ini kita dikasih rahmat yang luar biasa oleh Allah SWT. Kita sudah dibangunkan daripada mati kecil kita. Maka dikatakan tidur adalah mati kecil. Belajar mati. Maka doa mau tidur, doa mau mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan mati. Nah, jadi belajar mati. Di ketika kita tidur kemana kita? Tidak tahu kita. Nah, maka ada doa yang panjang, doa mau tidur. Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uha wa bika iza amsakta nafsi farhamha wa iza arsaltaha fasha bima hafazta bihi ibadikas sholihin. Ya Allah, dengan namamu aku membaringkan tulang punggungku. Nah, jadi bila ditahan oleh Allah roh kita, maka tahanlah dengan kasih sayang. Bila roh kita dikirim ya Allah, tempatkanlah di tempat rohnya orang-orang soleh. Nah, banyak doa, itu doanya wali-wali itu. Jadi ketika kita tidur, roh tadi berjalan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang bila dapat rahmat Allah, roh kita berjumpa dengan roh orang-orang yang telah dahulu meninggal daripada kita. Rohnya nabi-nabi, rohnya wali-wali. Bahkan kadang-kadang kita dalam tidur tadi mimpi sorga, mimpi meniti siratul mustaqim. Banyak pekerjaan roh ketika tidur tadi. Maka apabila tidak dikembalikan roh tadi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bangun, maka tidak pulang-pulanglah roh kita tadi lah. Nah, matilah kita selama-lamanya. Nah, maka jangan lupa kita setiap bangun mau tidur baca doa mau mati ini. Bismika Allahumma ahya wa amut. Pendek. Atas nama Engkau aku hidup dan mati. Maka setelah bangun pagi kita disunahkan kita berdoa karena roh kita dikembalikan lagi ke jasad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, jadilah kodok kita go belajar mati. Nah, seperti itulah besok sakaratul maut. Maka ada orang yang nak susah tidur. Kenapa susah tidur? Banyak pikiran, golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Payahnya tidur nak menghilang. Maka jadi itulah besok mati. Seperti tidur tadi. Kalau banyak isi hati kita, itu tumpah kita menjelangkan mati. Golek kiri, golek kanan, tak jauh mau berangkit dah. Maka belajar kita pulangkan yang hak itu kepada yang punya. Penglihatan milik Allah kita kembalikan kepada Allah. Pendengaran milik Allah kita kembalikan kepada Allah. Ilmu milik Allah kita kembalikan kepada Allah.
Kudarat milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Seluruh kehendak kita ini adalah milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Bahkan hidup kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, belajar kita pulang-pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dalam ilmu tasawuf, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Belajar kita memulangkan hak tadi kepada Yang Punya. Karena hakikatnya yang ada dalam diri kita hari ini Bapak Ibu hadirin, seluruhnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lama ke kita nama makai rasa-rasa kita Yang Punya. Ah tu Pak, nah bahaya tu Pak. Dia lama bagi anggap ke awak, rasa awak Yang Punya. Maka hakikat solat khusyuk yang tadi malam pembahasan di seluruh Kuantan Tengah dari LP Doa, metode cara solat khusyuk. Di macam mana cara solat khusyuk ni Bapak Ibu semata, salah satunya memulangkan haknya kepada Yang Punya. Jadi kalau tak bisa kita belajar memulangkannya, tak dapat khusyuk. Akulah metode yang luar biasa untuk memulangkan hak tadi kepada Yang Punya, situlah dapat khusyuk tadi. Hilang keakuan kita. Bapak Ibu hadirin mati Allah SWT, dan diri kita ada 3 aku. Nah mengaku-ngaku di badan kita ada 3. Ada akunya yang zahir, ada akunya yang batin, kemudian ada akunya Allah Subhanahu wa taala. Apa robik-robik itu dalam badan awak. Bila aku nan zahir gua nak mengecek, bila aku nan batin tu nak mengecek, bila akunya Allah nak mengecek dalam diri kita. Maka akunya zahir SWT di situ ditumpang oleh nafsu dan setan laknatullah alaih. Akulah nak kita didik selama Ramadan supaya aku kita zahir gua takluk SWT. Supaya tidak bisa ditumpang oleh iblis laknatullah alaih. Aku nak kita pulangkan. Maka bahasa-bahasa orang tasawuf, ketika takbir SWT, takbir jatuh sembahyang sudah. Lihat kita dengar istilah itu Pak. Takbir jatuh sembahyang sudah. Apa maksudnya SWT? Ketika takbir itu ulas, itulah memulangkan hak kepada Yang Punya. Gorak-gerik kedatangan kepada Allah. Pulang ke Allah. Penglihatan, pendengaran, ilmu, hayat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah keakuan kita ketika itu. Akulah puncak daripada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Situlah puncak kebahagiaan. Situlah puncak sorga hari semata. Ketika hilangnya keakuan diri kita. Maka wajar kata Allah Subhanahu wa taala, sombong adalah selendangku. Diharamkan sorga bagi orang-orang yang memakai selendangku. Kenapa kita sombong? Karena aku kita tadi merasa kita memiliki, situlah maka timbulnya sombong. Merasa kayo, merasa codi, merasa pandai, merasa bisa. Ikulah aku tadi. Karena kita tanggalkan menjelang kita mati semata. Ikulah hakikat solat semata. Kita pulangkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tiada. Sekarang kita sudah ada. Besok kita kembali menjadi tiada. Adanya kita hari ini Bapak Ibu SWT karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Itulah zat yang maha ada. Dia telah ada dari dulunya. Dialah yang awal. Dialah yang akhir. Wal awwalu wal akhir. Wal zahiru wal batinu. Wa huwa muhit. Dia yang awal. Dia yang akhir. Dia yang zahir. Dia yang batin. Dia meliputi alam semesta. Kalau kita tengok batu es di rumah kita, situ air yang telah beku menjadi es. Mana es? Itu air tadi. Mana air? Itu es tadi. Itu semata. Es meliputi air. Maka seperti itulah ulama mentamsilkan hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Berpisah kita sedetik, sesaat dengan Allah SWT, maka hancurlah alam semesta. Maka kesadaran itulah mesti kita usahakan Bapak Ibu SWT menjelang kita mati. Menjelang kita mati. Maka Bapak Ibu hadirin mati Allah SWT, seluruh yang tampak gerak-gerik yang zahir di hari SWT,
Hakikatnya adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Ali, bila rahasia nih saya bongkar, kata Sayyidina Ali, maka saya akan dipancung, kata Sayyidina Ali, dan dibunuh orang, dan kata Ali. Kok dan buka kok kata Ali. Kok dan buka rahasia kok dan dibunuh orang, kata Ali. Tapi kita kandung dalam batin kita, dalam iman, dalam keyakinan Bapak Ibu harus mata. Zahir kita pakai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita ini tidak ada, kita diadakan. Hakikatnya kita ini tidak hidup, tapi kita ini sedang dihidupkan oleh Allah SWT. Hakikatnya kita ini tidak bergerak, tapi kita digerakkan oleh Allah SWT. Kita merasa kita nambah kerojo, nah sebenarnya kita sedang dikerojon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bangun pagi, orang ahlul iman, orang ahlullah, maka biasanya orang ahli dunia kalau bangun pagi, lalu rancangannya program. Jam sekian itu kerja, jam sekian itu kerja beko. Ko zuhur itu kerja, ko sonjo itu kerja. Itu orang ahli dunia. Ciri-ciri orang akan sukses dalam perkara dunia, kata ahli dunia. Tapi ahlullah, ahli iman, ketika bangun pagi, maka dia menunggu apa kira-kira nankan dikerojon Allah ke ambu hariko. Nah, itu Pak. Orang yang ahlullah, ahli iman, ketika bangun pagi, kira-kira apa nankan dikerojon Allah untuk ambu hariko. Rupanya kita kena bisa program yang akan berlaku program Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau biasanya masjid yang berzikir bersama, biasanya imam baca sebelum berzikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qaraita wala yanfa'u dzalladzi minka ladu ilahi rabbana subhanallah subhanallah subhanallah. Itu 3 kalimat tadi Bapak SWT, itulah kalimat iman. Itulah kalimat tauhid SWT yang diulang-ulang sebelum berzikir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang apabila engkau telah memberi, ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi bila engkau telah menghalangi, ya Allah. Wala radda lima qaraita. Tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan. Walaupun satu kuantan go nak magi ambo, tapi Allah menghalangi, tidak akan sampai dah. Walaupun satu kuantan go sekuan sehingga orang menghalangi, tapi Allah telah berkehendak ingin memberi, maka dia tetap akan sampai kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa Fir'aun laknatullah bermimpi, ada satu bayi akan lahir, akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Maka ketika Fir'aun mengundang para ahli, apa makna mimpi tadi? Dia kata para ahli, itu akan lahir satu orang pemuda, inilah akan menghancurkan kerajaan engkau. Maka macam mana solusinya? Solusinya seluruh wanita, laki-laki yang sudah menikah di bawah pengawasan kerajaan. Seluruh ibu-ibu hamil di dalam pengawasan kerajaan. Maka seluruh hamil, ibu-ibu hamil itu di bawah kerajaan. Kalau lahir anak laki-laki bantai. Itu perintah kerajaan. Maka beribu-ribu bayi dibunuh Bapak SWT untuk menghalangi lahirnya bayi yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Dibantai. Bapak SWT, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak. Maka Allah lahirkan Nabi Musa ketika peraturan itu terjadi. Bagaimana kisahnya Bapak SWT? Timbullah ide daripada satu menteri. Rajo, kalau setiap bayi dibantai laki-laki, besok kita punah manusia. Tinggal produksi aja lah. Laki-laki sedonya akhirnya bermasalah besok. Ada macam mana caranya kata Rajo? Kita gota gantilah. Tahun kini kita bantai segala bayi laki-laki, atau besok kita istirahat. Dia adalah setahun maksudnya untuk melahirkan. Atau berikutnya kita bantai lah balik. Asal lahir laki-laki kita bantai. Bagaimana caranya Allah? Allah lahirkan Nabi Musa ketika tahun tidak dibantai tadi. Itulah hebatnya ilmu Allah SWT.
Kemudian ibu Nabi Musa, kenapun yang anaknya lahir laki-laki, ku tahu kerajaan, pasti dibunuh. Maka diilham kepada ibu Nabi Musa, wahai ibu, masukkan anakmu ke dalam peti, anyuikan dalam sungai Nil. Jauh-jauh perintah Allah nak makan di utak. Wah, tapi anak bermasalah, tapi dia masalah menyelesaikannya. Masukkan ke dalam peti, dianyuikan. Setelah dihanyuikan di sungai Nil, Masya Allah, terjadi keanehan. Nan biasa anyuik ke kailia, kini anyuiknya kemudian adanya. Sonsang. Apa nama bulu sonsang? Ada buluan dan sonsang kan? Mudi apa ya? Mudi melawan arus. Akhirnya masuk ke tempat permandian Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun yang topek ditakuti oleh ibu Nabi Musa, tapi bayi tadi dikirim Allah ke situ. Ketika Fir'aun sedang mandi, tampak ada peti anyuik. Dironangi rupanya ketika dibuka bayi di dalam. Di hati kena Fir'aun berkata, ikolah bayi yang akan menghancurkan kerajaan. Tahu Fir'aun, ada firasat di hatinya. Tapi yang berkuasa ketika itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah telah memberi, tidak ada satupun yang bisa menghalang. Ketika kan dikakok tadi, kenapa ngirik bini Fir'aun? Bang, iko bayi yang kita rindukan. Selama kita merindukan anak laki-laki. Selama kita anak kita berdusinya, tidak ada anak laki-laki. Ikulah mungkin yang akan menjadi putra mahkota, kata bininya. Fir'aun walaupun rajanya takutnya ke bini rupanya. Semula jawab kini. Tidak berdaya Fir'aun di hadapan bininya. Jadi kakak-kakak bang, ikut bayi kah? Akhirnya diambil oleh bini Fir'aun. Akhirnya SWT, Nabi Musa yang ditakuti oleh ibunya dianyuikan masuk ke istana Fir'aun. Nabi Musa godang di tengah-tengah musuhnya. Masya Allah. Jadi menggodangan orang yang menghancurkan Fir'aun adalah Fir'aun lah seorang. Akhirnya menjadi anak angkat Fir'aun Nabi Musa. Begitulah cara Allah SWT apabila Allah berkehendak, tak ada yang bisa menghalangi. Ketika itu bayi menangis, nomontok tangi. Poniang kerajaan, ikut putra mahkota sedang menangis, disusukan oleh dayang-dayang, tak mau berhenti. Akhirnya ada Perdana Menteri menyebut, diumumkanlah kepada ibu-ibu nado di kerajaan dan di luar kerajaan. Siapa yang bisa menghentikan tangisnya putra mahkota, maka dia akan diangkat menjadi pegawai kerajaan. Dia gaji per bulan, dia perumahan fasilitas. Sampai berita tadi kepada ibu Nabi Musa. Banyaklah induk mendaftar. Disusukan, ndaknya mau berhenti. Disusukan, dites, ndak mau berhenti. Akhirnya datanglah ibu Nabi Musa mendaftar pula. Ketika Nabi Musa diambil oleh ibu Nabi Musa, basobo anak jamaknya. Disusukan langsung berhenti tangi Nabi Musa. Bapak kayak tidak berhenti, nyomaknya tuh. Apa yang terjadi Rasulullah? Ibu diangkat menjadi pegawai kerajaan, dia perumahan, dia gaji per bulan. Yang disusukan anak wak surang, tapi wak digaji belum. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disusun anak wak surang, awak digaji, dia rumah, dia fasilitas. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah bila Allah berkehendak. Bapak SWT, untuk itulah kita belajar kini, belajar kita menyoga kepada Allah, curhat hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya 1000 cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Bapak Ibu hadirin SWT, maka wajar kata Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah dan penuh perhitungan, dosa-dosa yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita SWT, kita sholat dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah. Kita puasa dengan keyakinan yang penuh kepada Allah SWT. Kita baca Quran, kita berzikir, kita iktikaf di masjid, semata-mata karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita yang menempel-nempel di badan kita berguguran-berguguran selama bulan Ramadan. Memang betul kita besok setelah Idul Fitri menjadi seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja untuk mengengek semporong bagi kau. Mula ulang kaji.
Mudah-mudahan kita termotivasi, bersemangat. Selalulah kita hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tompek kita bergantung. Rugi kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rugilah orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya selain Allah seluruhnya bergantung kepada Allah. Bahkan mata kita pun berkedip butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk buang angin saja kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang benar datang daripada Allah, salah silap datang daripada nama menyampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.